Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Jimbri Fiskia Pendirut dalam channel YouTube saya, menjadi berkat bagi semua. Melalui firman Tuhan yang akan saya bagikan, menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi fondasi dalam hidup kita. Sebab saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, saling menguatkanlah kamu dalam firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, agar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang belum mengerti tentang firman ini. Tetapi melalui media ini, video ini, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan ini. Nah, saudara, yang saya akan bagikan, saudara, firman Tuhan ini adalah 5 dosa yang tidak dapat diampuni melalui firman Tuhan. Sekali lagi, 5 dosa yang tidak dapat diampuni melalui firman Tuhan, menu firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya banyak kali berkata bahwa kekristenan tidak dapat menjamin keselamatan. Sekali lagi, kekristenan kita tidak dapat menjamin keselamatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu banyak orang Kristen belum mampu melakukan firman Tuhan, belum mampu mengaplikasikan atau menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui video ini saya rindu memberkati saudara dimanapun Anda berada, atau siapapun yang menonton video ini. Saya berdoa Anda akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan melalui video ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah yang menuntun umat Israel dengan tiang api dan tiang awan, dengan menyatakan mujizat-mujizat yang besar. Allah yang menyertai Nabi Musa membelah laut perahu. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, anugerah yang luar biasa yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Saat ini kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Siapapun yang menonton video ini, aku berdoa, yang sakit disembuhkanlah engkau, yang terikat engkau dilepaskan, yang tidak mengerti Tuhan buat mengerti. Aku berdoa rahasia firman Tuhan ini disampaikan, diberitakan, agar supaya kami mengenal Kristus, mengenal kebenaran, melakukan kebenaran, dan kami bisa menerima surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Kami akan terima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui channel ini, melalui video ini, kita akan mengerti tentang firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 5 dosa yang tidak dapat diampuni menurut firman Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, dosa yang tidak dapat diampuni adalah tidak mengakui. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen melayani Tuhan, setia dengan Tuhan, tetapi saudara belum mampu melakukan firman Tuhan ini. Belum mampu mengakui segala dosanya, belum mampu mengakui kekurangannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, fondasi firman Tuhan, landasan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, Allah itu setia dan adil, mengampuni setiap dosa kita apabila kita mengakui. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengakuan adalah hal yang paling luar biasa di mata Tuhan. Sebab pengakuan menandakan kerendahan hati kita. Banyak orang Kristen yang sudah bisa melayani Tuhan, orang Kristen yang rajin beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi belum mampu mengakui. Saudara, melalui firman Tuhan ini saya ingin katakan bahwa marilah kita saling mengakui. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita saling mengakui dosa kita. Nah, pengakuan adalah hal yang paling luar biasa menurut pandangan saya. Setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata pengakuan itu hal yang kadang-kala kita belum mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya, contoh yang sederhana, saudara. Kita tidak mampu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak di antara kita yang belum mampu mengaplikasikan atau melakukan firman ini. Contoh yang mudah, saudara, ketika mungkin ada teman kita atau saudara kita, keluarga kita, orang tua kita menelepon kita. Sekarang posisi di mana? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belum mampu
menyampaikan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang benar. Saudara. Dan akhirnya kita berdusta. Saudara, kita telah melakukan dosa. Dan sulit kita mengakui. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah pengakuan kita. Kita harus berkata benar, kita harus berkata jujur, saudara. Dan pengakuan itu yang membuat hati Tuhan jatuh kepada kita dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya melalui video ini, saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan. Sebab salah satu dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita belum mampu mengakui. Mari kita akui dosa-dosa kita akui kelemahan kita akui kesalahan kita, maka Tuhan mampu mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apapun yang kita lakukan, kita adalah orang yang berdosa. Ketika kita mengakui dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di firman Tuhan yang lain, Roma 3 ayat 10, di sana dikatakan tidak ada satupun yang benar. Semua telah berbuat dosa. Roma 3:23, semua telah berdosa. Dan apabila kita tidak mengakui, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, saya percaya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini, sampaikan saat ini, harus ada pengakuan dari kita. Kita harus jujur, kita harus mengakui. Banyak orang Kristen tidak mampu mengakui. Tidak mampu mengakui dosa. Padahal sudah berdosa. Mari kita jujur mengakui. Kita harus akui. Akui dosa dan kekurangan dan kelemahan kita. Maka Tuhan mampu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua. Dosa yang kedua yang tidak dapat diampuni menurut firman Tuhan yang saya pelajari, menjadi berkat bagi kita semua, adalah tidak mengampuni orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan, fondasi firman Tuhan adalah Matius 6, 14-15. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah kebenaran yang kadangkala kita tidak mampu melakukan. Kita menuntut hak kepada orang lain, engkau harus mengampuni, tetapi kita belum mampu mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa yang kedua yang tidak dapat diampuni melalui Alkitab adalah ketika kita tidak mengampuni dosa orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita mengampuni, saudara, agar supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata, Matius 6, 14-15. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala yang menghalangi mujizat, yang menghalangi dosa, doa kita adalah tidak mampu kita mengampuni dosa orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita belajar mulai hari ini. Kita harus mengampuni orang lain. Ada satu contoh firman Tuhan, Matius 5, 23, 24, 25. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan atau penyampaian kepada kita bahwa ada seorang datang mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah Tuhan. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah dia mempersembahkan mezbah korban kepada Tuhan, hanya dia tidak layak. Sehingga firman Tuhan berkata, jika ada barang sesuatu yang belum kita ampuni, mari kita ampuni, kita bereskan. Maka dosa kita diampuni. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya melalui firman Tuhan ini, hal-hal rahasia kita bisa mengerti. Kadangkala doa kita tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Bukan cuma karena hal-hal yang lain. Kadangkala cuma karena kita tidak mengakui. Kadangkala kita belum mengampuni, itulah penghambat mujizat, itulah penghambat doa kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang tidak dapat diampuni melalui firman Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, menghujat anak manusia masih dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, janganlah dalam hidup kita ada keinginan untuk menghujat Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu tidak dianjurkan kepada kita orang Kristen untuk menghujat Roh Kudus. Banyak hal yang sebenarnya menjadi suatu pengalaman saya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Yaitu apa? Orang kadangkala tidak percaya dengan kekuatan Roh Kudus itu. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu.
Kategori orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang pernah menerima mujizat. Orang yang pernah mengecap kasih karunia daripada Tuhan. Tapi akhirnya dia tidak percaya mujizat yang dia alami. Itu Tuhan yang lakukan bagi dia. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan ini agar supaya kita semua diberkati, kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Nah, hal yang keempat, menurut firman Tuhan, dosa yang keempat yang tidak dapat diampuni adalah murtad. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yang lahir Kristen, kita yang sudah di dalam firman Tuhan, kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kristus. Jangan coba-coba kita keluar dari kepercayaan kita kepada Kristus. Karena di dalam firman Tuhan jelas berkata, Kisah para Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa menyelamatkan manusia, hanya Yesus. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat kita sudah percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran, saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka di luar Kristus, di luar Tuhan, tidak ada keselamatan. Jadi malah firman Tuhan ini saya ingin sampaikan, saya ingin bagikan firman Tuhan ini yang kadang-kala kita belum mampu melakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, murtad adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Fondasi firman Tuhan adalah Ibrani 6, ayat yang pertama sampai 6. Kita tidak lagi kembali kepada asas kebenaran firman Tuhan tentang kepercayaan, penumpangan tangan kata firman Allah, tentang mujizat, tentang karya-karya Tuhan, tentang baptisan. Karena apa? Orang yang murtad adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang-orang yang pernah melayani Tuhan. Orang-orang yang pernah mengecap kasih karunia daripada Tuhan. Namun akhirnya dia murtad. Dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya tidak ada lagi pengorbanan. Tidak ada lagi satu pribadi yang akan dikorbankan untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dalam Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak boleh keluar dari anugerah kasih karunia keselamatan. Sebab hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita, yang sanggup menghapus dosa kita, yang mampu memberikan keselamatan bagi manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang terakhir, yang kelima. Dosa yang kelima yang tidak dapat diampuni oleh firman Tuhan. Yesaya 18 ayat 31-32. Firman Tuhan ini jelas sekali. Dikatakan, Allah tidak menghendaki kematian yang dicari oleh dirinya sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mati bunuh diri adalah salah satu dosa yang tidak dapat diampuni. Melalui firman Tuhan ini, saya ingin ingatkan, saya ingin sampaikan, agar supaya kita tetap di dalam firman Tuhan. Kalau kita mati karena keinginan kita, maka dosa kita tidak dapat diampuni. Saudara, marilah kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidup. Kadang-kala, kenapa terjadi mati bunuh diri? Karena apa? Ada banyak faktor kadang-kala masalah pergumulan yang kita hadapi, yang kadang-kala kita tidak kuat, kita tidak mampu menghadapi masalah itu, dan kita mengambil jalan pintas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingatkan melalui firman Tuhan ini, dosa bunuh diri mengakhiri kematian dengan keinginan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan berkata tadi, Yesaya 18, 31-32. Allah tidak menghendaki kematian yang dicari oleh dirinya sendiri atau keinginannya sendiri. Jadi melalui firman Tuhan ini saya ingatkan, ini sangat berbahaya. Kalau kita lakukan ini, dosa kita tidak akan dapat diampuni lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, agar supaya yang tidak mengerti Tuhan buat mengerti, yang kuat tetap kuat di dalam Tuhan, agar supaya kita saling menguatkan, saling memberikan informasi tentang firman Tuhan. Karena kepada setiap hamba Tuhan diberikan talenta karunia yang berbeda-beda untuk menafsirkan, untuk menyampaikan firman. Tapi satu tujuan adalah kebaikan kita bersama, untuk keselamatan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini saya ingin sampaikan kepada saudara, kita yang sedang menghadapi persoalan masalah dalam hidup, marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Apa adanya hidup kita, persoalan apapun, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Nah, saudara, kalau ada yang menonton video ini yang dalam keadaan masalah pergumulan yang berat, tidak mampu, tidak kuat untuk menghadapi, atau sedang mengalami sakit yang berkepanjangan, belum mengalami kesembuhan,
belum mengalami mujizat yang besar. Ingatlah firman Tuhan yang saya sudah katakan. Kadangkala doa kita belum diterima oleh Tuhan. Kadangkala kita belum mengampuni, belum mengakui dosa-dosa kita. Mari kita saling mengakui, saling mengampuni, agar supaya doa kita tidak terhalang, saudara. Yesaya 59 ayat 2 berkata, penghalang doa kepada Allah adalah dosa kita. Kadangkala doa kita dihalangi oleh dosa kita. Kita belum mengakui, kita belum mengampuni. Oleh sebab itu melalui video ini, kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidup, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami tantangan yang luar biasa, atau engkau rindu berdoa agar supaya ada jawaban, ada mujizat Tuhan terjadi, lihatlah, dengarlah firman Tuhan ini. Dan kalau engkau sedang mengalami sakit dan sakitmu belum disembuhkan, lakukan firman Tuhan ini. Mengampuni, mengakui dosa, agar supaya doa kita tidak terhalang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini juga saya akan berdoa orang-orang sakit, orang-orang mengalami sakit, belum ada kesembuhan, mengalami persoalan, masalah rumah tangga, finansial. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, atau berdoa memohon ada jawaban Tuhan. Melalui video ini kita akan doakan, saya akan doakan agar supaya mujizat Tuhan terjadi. Percaya? Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika firman-Ku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku, minta saja apa yang kau minta, Tuhan pasti akan memberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 berkata, segala sesuatu yang kau minta di dalam nama Tuhan, percayalah engkau telah menerimanya, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada, mujizat kuasa Tuhan masih tak berlaku. Saya akan doakan saudara, mari kita berdoa, kita imani bahwa tidak ada yang dapat menghalangi doa kita. Tidak ada yang dapat membatasi doa kita. Dimanapun engkau berada, posisi apapun engkau ada, dimanapun Tuhan ada bersama dengan engkau. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat Tuhan masih tak berlaku. Aku berdoa semua orang yang mengalami persoalan dalam hidup dan menonton video ini, aku berdoa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya firman Tuhan berkata, apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan rumah tangga dipulihkan. Bahkan kami berdoa, aku berdoa Tuhan Yesus, apa yang menjadi harapan dan doa mereka, Tuhan memberikan kepastian, Tuhan berikan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat itu, terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua yang menonton video ini. Dan saya berdoa, apapun yang kau minta, Tuhan Yesus sudah menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.